Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang video belajar bahasa Inggris. Video ini merupakan sebuah permulaan. Kedepannya mungkin ada video yang lainnya, video tentang belajar bahasa Inggris yang lainnya yang akan berkelanjutan, melanjutkan video pada hari ini. Semacam series seperti itu, walaupun akan sedikit berbeda seperti series-series pada umumnya YouTube yang lainnya. Mungkin, video satu ini seperti ini, video kedua yang seperti ini. Temanya sama, walaupun nanti yang akan dibahas juga hampir sama, tapi sedikit berbeda. Begitulah. Khusus untuk video hari ini, saya akan memberikan sebuah pengantar, seperti cerita dongeng, cerita rakyat, dan sebagainya. Pastikan ada sebuah prolog atau sebuah pengantar. Nah, video kali ini itu sebagai prolog video-video selanjutnya. Nah, untuk sebagai prolog ini, saya akan memberikan sebuah tips atau sebuah langkah-langkah dalam belajar bahasa Inggris. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sebuah disclaimer pernyataan bahwa saya itu bukanlah seorang expert dalam bahasa Inggris. Jadi itu saya bukan master, bukan ahlinya dalam bahasa Inggris. Saya cuma bisa berbicara bahasa Inggris, bisa mendengarkan atau mengartikan bahasa Inggris, dan bisa untuk sedikit berbicara bahasa Inggris. Nah, lalu kenapa saya membuat video seperti ini? Saya ingin memberikan kepada kalian bahwa orang seperti saya, orang yang pada umumnya itu bisa berbahasa Inggris walaupun tidak mempunyai basic atau tidak mempunyai pengalaman terlebih dahulu dalam mendengarkan atau berbicara bahasa Inggris. Nah, lalu kenapa sih kita harus berbicara bahasa Inggris? Kita harus mengerti tentang bahasa Inggris itu sendiri. Kan kita, walaupun nanti yang lihat, saya yakin yang lihat kebanyakan dari Indonesia, yang bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia dan bukan bahasa Inggris. Lalu kenapa toh kita harus susah-susah belajar bahasa Inggris? Lah, wong sesok ya. Campur bahasa Jawa sedikit. Lah, besok-besok aja kita cuma pakai bahasa Indonesia loh. Bahasa Inggris jarang digunakan. Bahasa Inggris nggak pernah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Inggris itu nggak penting. Kan kita juga bicaranya pakai bahasa Indonesia. Kadang-kadang pakai bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa yang lainnya, bahasa daerah yang lainnya. Lalu kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris itu sendiri? Pertanyaan bagus. Bahasa Inggris itu kan merupakan sebuah bahasa internasional. Bahasa yang digunakan di seluruh negara. Jadi jika kita ingin pergi ke luar negeri atau kita ingin belajar di luar negeri, kita juga harus mempunyai bekal. Bekal pertama itu yaitu kita harus memahami tentang bahasa Inggris itu sendiri. Selain itu, jika kita ingin mencari informasi, misal artis favorit saya atau artis favorit yang paling terkenal, Ariana Grande pasti mempunyai sebuah berita, sebuah gosip, atau sebuah hal yang ingin kita ketahui. Nah, kebanyakan artikel tentang Ariana Grande itu kan dalam bahasa Inggris. Dan jika kita tidak mengetahui arti dari artikel atau berita itu sendiri, kita pasti tidak akan mengetahui, apa sih yang terjadi dengan Ariana Grande, apa sih yang terjadi di seluruh dunia. Nah, itulah mengapa pentingnya kita harus belajar bahasa Inggris. Walaupun hanya sedikit-sedikit, saya cuma bisa, saya nggak expert, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa untuk berbahasa Inggris. Oke. Setelah menyatakan disclaimer dan sebagainya, saya akan lanjutkan untuk memberikan sebuah tips atau bisa dibilang ini sebuah langkah-langkah dalam berbahasa Inggris. Baik. Tips yang pertama, pelajari kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi, jika kita ingin mempelajari tentang bahasa Inggris itu sendiri, kita tentu saja harus memahami setiap kata dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus mengetahui, kata ini dalam bahasa Inggris itu, kata ini dalam bahasa Inggris itu. Jadi kita harus memahami tentang kata-kata dalam bahasa Inggris. Kita harus dapat mengartikan setiap kata dalam bahasa Inggris. Tentu saja jika kita tidak memahaminya, kita tidak dapat lanjut ke tahap yang selanjutnya. Kita tidak dapat mempelajari tentang tahap-tahap yang selanjutnya. Kita tidak dapat berkembang dalam belajar bahasa Inggris. Kita tidak dapat melaju lebih jauh dalam mempelajari bahasa Inggris. Jadi, tips yang pertama itu kita harus mempelajari
setiap kata, mempelajari banyak kata dalam bahasa Inggris. Lalu, gimana sih caranya biar kita bisa tahu tentang kata-kata dalam bahasa Inggris? Kita bisa mengartikan setiap kata dalam bahasa Inggris. Ada banyak cara. Dan itu jika menurut pengalaman saya, karena tips ini juga menurut pengalaman saya dan menurut yang saya ketahui dalam bahasa Inggris, dalam belajar bahasa Inggris setiap dari kecil sampai sekarang ini, saya itu selalu belajar lewat musik atau film atau game. Jadi saya mulai mengetahui kata-kata dalam bahasa Inggris itu dengan mendengarkan musik sembari membaca lirik musiknya itu sendiri. Tentu saja musiknya itu musik barat. Jadi musik Inggris, musik yang lebih banyak di bahasa Inggrisnya, dan nanti di liriknya itu akan ada arti dalam bahasa Indonesianya. Jadi secara tidak sadar itu saya bisa melihat liriknya dengan bahasa Indonesianya secara bebarengan, dan di pikiran saya itu langsung nempel. Oh, bahasa Inggrisnya ini itu, bahasa Inggrisnya kata ini tuh ya ini dari musik-musik itu sendiri. Selain itu, saya juga sering melihat film-film dalam bahasa Inggris. Jadi film-film dalam bahasa Inggris dengan subtitle Indonesia. Dan terkadang saya bisa menirukannya dengan adik atau saudara atau orang tua, bisa. Jadi itu untuk mempelajari kata-kata dalam bahasa Inggris. Lalu, langkah yang kedua adalah buatlah kalimat sederhana. Setelah kalian mengetahui banyak kata dalam bahasa Inggris, cobalah untuk membuat kalimat sederhana. Tapi dalam membuat kalimat sederhana ini, dalam tips yang ini, dalam langkah ini, kalimat sederhana yang kalian buat itu tidak harus sesuai dengan grammar atau tidak harus sesuai dengan pedoman atau tata cara menulis kalimat dalam bahasa Inggris. Tidak perlu dulu. Jadi kalian bisa membuat kalimat sederhana terlebih dahulu atau mencampurkan dua kata secara bebarengan. Misalnya, contohnya, saya membaca buku dalam bahasa Inggris. I read a book. Bisa begitu. Atau mencampurkan dua kata dalam bahasa Inggris seperti buku biru dalam bahasa Inggris blue book. Jadi seperti itu. Itu merupakan cara yang lebih mudah untuk kita dapat mengenali bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris sebelum masuk ke grammar dan selanjutnya. Gitu. Lalu, langkah yang ketiga yaitu pelajari mengenai jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, setelah kita mempelajari dan membuat kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Inggris, kita juga harus mempelajari dan mengetahui tentang jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Di langkah ini baru kalian masuk untuk mengenal lebih ke grammar, mengenal lebih ke tata cara dalam menggunakan atau membuat kalimat dalam bahasa Inggris sesuai pola dan tata cara yang benar. Ada 3 kalimat dalam bahasa Inggris, yaitu simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Untuk lebih lanjutnya akan dibahas di video-video selanjutnya setelah ini. Jadi, jika kalian sudah penasaran untuk sekarang, ini apa sih simple sentence itu apa, compound sentence itu apa, complex sentence itu apa, bisa untuk cari di internet terlebih dahulu. Tapi ingat, kalian harus melewati 2 tips tadi, 2 langkah yang sebelumnya tadi, supaya kalian lebih memahami tentang simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Lalu di langkah keempat dan langkah terakhir, kita harus membiasakan untuk membaca, mendengar, dan berbicara dalam bahasa Inggris. Di langkah ini, setelah kita melewati tadi, kita sudah mempelajari banyak kata, kita sudah membuat kalimat sederhana, kita sudah mengetahui tentang grammar atau tentang jenis-jenis kalimat itu, kita tetap harus membiasakan. Karena jika kita udah berhenti untuk belajar bahasa Inggris, kita udah berhenti untuk menggunakan bahasa Inggris itu bisa lupa, oh, aku lupa bahasa Inggris ini apa, aku lupa caranya membuat kalimat. Jadi kita tetap harus membiasakan, kita tetap harus mempelajari, kita harus tetap belajar untuk menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Itulah kunci utama, kunci terakhir dalam memahami, dalam
mempelajari bahasa Inggris agar kita bisa berbicara dengan bahasa Inggris atau bisa memahami bahasa Inggris itu sendiri. Nah, sudah saya sampaikan tips-tips dalam belajar bahasa Inggris. Lalu untuk selanjutnya, mungkin kalian ingin mulai belajar bahasa Inggris tapi kalian bingung mulainya dari mana. Bisa terus saksikan video ini, terus saksikan di channel saya tentang mungkin besok mungkin bisa di tips pertama, tips kedua, atau mungkin bisa saya berikan beberapa tambahan tentang cara-cara untuk mempelajari kata itu gimana biar lebih mudah, biar lebih gampang. Jadi tetap pantengin, tetap lihat di YouTube saya. Jika ada video upload lagi bisa dilihat dan semoga bermanfaat. Nah, itulah tips-tips yang bisa saya berikan. Jika saya ada kesalahan atau jika tips saya keliru dan sebagainya, karena ya memang saya bukan expertnya, bukan ahlinya, dan mungkin ada yang ahli atau expert yang melihat video saya, bisa berikan komentar di bawah, atau bisa bicarakan dengan saya secara langsung. Nah, begitu untuk video pertama saya, begitu untuk prolog video belajar bahasa Inggris pada kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan see ya.